Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saya ingin menyampaikan kali ini tentang hikmah ibadah puasa, atau secara sederhana keutamaan daripada ibadah puasa. Minimal ada 6 hikmah atau keutamaan ibadah puasa yang saya sampaikan, meskipun sangat banyak sekali. Keenamnya itu adalah yang pertama, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Ketika Allah memerintahkan tentang puasa ini, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka apabila kamu bertemu atau berjumpa menyaksikan Ramadan, bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini perintah Allah, perintah Sang Pencipta kepada hambanya. Artinya ketika kita menunaikan ibadah puasa, itu berarti kita mentaati Allah. Jadi bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Ini sangat sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat yang ke-51, surat Ad-Dariyat ayat 56, yang Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Aku, kata Allah. Di ayat yang lain juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 21 menyebutkan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini yang pertama. Jadi ibadah puasa adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, sebagai sebuah hamba untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah konsekuensi dari sebuah ikrar keimanan kita kepada Allah. Iman tidak cukup hanya diucapkan, tapi iman perlu konsekuensi, perlu bentuk nyata, bukti nyata. Apa bukti nyatanya? Ya, salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa itu. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, yang semua kita sudah mafhum, bukan hafal, bahkan ayat 163, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil, Allah memerintahkan ibadah puasa ini kepada orang yang beriman. Dan ini memang salah satu perintah ibadah yang amat berat. Tapi karena dia ingin membuktikan sebuah keimanannya, maka dia sami'na wa ata'na. Dia akan dengarkan, dia akan taati, dia akan laksanakan. Maka sesungguhnya ibadah puasa adalah sebagai bentuk bukti seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa demikian? Bayangkan jamaah sekalian, kurang lebih 1 tahun, ada 12 bulan. 1 bulan saja kita diperintahkan untuk ibadah puasa. 11 bulan kita dibebaskan, meskipun ada puasa-puasa sunnah, tapi yang diwajibkan hanya 1 bulan. Maka sungguh kita menjadi kufur ketika kita tidak mau menaati, tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Yang selama 12 bulan, hanya 1 bulan kita diperintahkan untuk puasa. Maka sesungguhnya ibadah puasa yang kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Karena kita yakin, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabun lasyadid. Al-Quran, surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 7 telah menyampaikan, Allah menyebutkan seperti itu. Dan telah kami maklumkan, kami umumkan kepada manusia, bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Aku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatku itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingatlah ketika engkau kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Maka ibadah puasa, sekali lagi jemaah sekalian, adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah, yang 11 bulan kita sudah diberikan nikmat kebebasan untuk tidak berpuasa. Yang sekalian dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah ibadah puasa. Kalau kita tinjau dari segi kesehatan, maka ibadah puasa merupakan ikhtiar bagi seorang hamba untuk menjadi sehat. Bahkan Rasulullah menyebutkan, sumu tasihu, berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Tentu apa yang disampaikan Rasulullah itu sudah sangat benar, dan ternyata betul dari beberapa kajian-kajian dari kesehatan. Ibarat manusia, pencernaan kita di tubuh kita ini seperti pabrik. Maka rupanya pabrik itu juga perlu dalam beberapa waktu jadi shutdown, jadi TA, untuk dibersihkan semuanya. Nah, ibadah puasa juga sama seperti itu, membersihkan pencernaan yang dalam. Ada satu waktu istirahat untuk apa? Untuk sehat, untuk menjadi sehat. Apatah lagi di dalam ibadah puasa tentu kita selektif makannya. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Perintah Allah menyebutkan makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Ibadah puasa melatih kita untuk tidak berlebihan dalam memakan dan meminum. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi puasa adalah bagian ikhtiar untuk kita menuju atau menjadi manusia yang sehat. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian,
ibadah puasa, keutamaan ibadah puasa adalah ibadah puasa ini membentuk manusia yang sabar. Rasulullah menyebutkan asyamu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Bagaimana tidak jemaah sekalian dengan Allah SWT? Ibadah puasa ini diwajibkan selama 1 bulan penuh. Ayyamam ma'dudat. Ibadah puasa sudah ditentukan waktunya 29 atau 30 hari, 1 bulan penuh. Hanya orang-orang yang dengan sabar, dengan ikhlas yang bisa melakukan ini. Bayangkan, bukan waktu yang sedikit, 29 sampai 30 hari kita berpuasa. Setiap hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diminta untuk menahan tidak makan dan tidak minum, dan menahan dari apa yang membatalkan puasa. Bahkan sebelum waktu fajar kita diperintahkan untuk makan sahur yang di dalamnya dengan penuh keberkahan. Tapi hanya orang-orang yang sabar, yang istiqomah yang bisa. Harus bangun jam 3, apalagi ibu-ibunya, Masya Allah. Ibunya harus bangun paling tidak jam 3 atau setengah 3 untuk masak, untuk menyiapkan hidangan makan sahur. Siang hari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, meskipun itu halal, istri kita yang sudah halal, kita menjadi haram. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah. Karena tuntutan atau tuntunan puasa tidak boleh menggauli istri di siang hari. Makanan-makanan yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, yang kita masak, yang tadinya itu nikmat halal thayyibah di luar Ramadan, tapi karena kita sudah ketaatan kita sebagai ibadah puasa, konsekuensi kita ibadah puasa, kita sabar. Kita tidak makan, tidak memakannya, tidak minum sampai kemudian terbenam matahari. Maka wajar kemudian ibadah puasa, ya, salah satu keutamaannya adalah membentuk manusia hamba-hamba Allah yang sabar. Kemudian, saudara sekalian, yang keenam, ibadah puasa sesungguhnya adalah Allah menginginkan hambanya menjadi orang yang bertakwa. Perintah Allah di atas yang saya sampaikan tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada ketaatan kita melaksanakan ibadah puasa adalah Allah harapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang takwa itu sendiri adalah merupakan tingkatan derajat hamba atau manusia, tingkatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan hanya itu, bahwa ya Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Pentingnya takwa ini bahkan menjadi sebuah tabungan kita, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah, yaitu kematian. Yang itu pasti. Maka Allah ingin ya manusia itu mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya yaitu adalah ya dengan melaksanakan ibadah puasa. Nah, 6 inilah keutamaan dan hikmah ibadah puasa. Semoga Allah SWT bisa memberikan kemudahan-kemudahan dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita ke 6 hikmah ini kita bisa meraihnya. Yang pertama adalah bagaimana bukti kita taatnya kita seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Sang Penciptanya. Kemudian yang kedua, konsekuensi iman kita, bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah. Lalu kemudian rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ibadah puasa adalah menjadikan kita sebagai bentuk konsekuensi kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena 1 tahun hanya 1 bulan kita diperintahkan untuk puasa. Kemudian puasa juga sebagai ikhtiar kita untuk menjadi manusia-manusia yang sehat. Dan yang kelima, puasa ada sebagian atau separuh dari kesabaran. Artinya dengan ibadah puasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar, yang merupakan puncak daripada keimanan kita kepada Allah. Ya, puncak ketaatan kepada Allah dengan keikhlasan kita, dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan, insya Allah yang kita dimudahkan. Demikian saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan menjadi ilmu yang barokah buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.